punya bayi masih kecil berbarengan sama mertua sakit. Itu sering sekali terjadi pada pasangan muda. Ya, itu namanya sandwich family. Jadi, di mana ketika usia menikah itu sudah semakin tua, kan dulu generasi dulu kan nikahnya waktu muda di bawah 20 tahun. Sekarang orang nikah di usia 26, 27, 28. Pada saat punya bayi pertama, itu kebetulan mertua atau bapak ibu itu sudah usia tua, entah 50 atau 60. Itu sering terjadi saat ini. Apalagi yang repot kalau jauh. Misalnya anak merantau, kemudian cucu lahiran, terus kemudian mertua atau orang tua dari desa pada saat anak lahiran harus datang. Ya, harus datang karena bantuin. Anaknya belum punya pembantu karena masih merintis usaha atau baru karyawan baru di perusahaan di kota. Nah, akhirnya ini secara biaya akan loss banyak. Ya bukan loss, tapi akan keluar biaya begitu banyak. Sama akan rentan mudah sakit. Dan mudah rentan konflik. Ya konflik antar suami istri itu sering terjadi. Ya seperti misalnya kamu tadi cerita. Kamu kesel banget sama suamimu yang hampir sebulan 2 kali pulang karena nengok orang tuanya, duitnya untuk orang tuanya. Akhirnya sampai timbul pertanyaan, kamu tuh lebih sayang istrimu atau lebih sayang sama orang tuamu sih? Begitu. Sulit kan sebagai seorang suami menjawabnya tuh sulit. Begitu. Jadi sebenarnya tidak ada mana yang lebih cinta itu tidak, tetapi bahwa kita itu dilahirkan oleh orang tua kita, ya kan? Kamu disayangi oleh bapak ibumu. Terus cinta kasih yang diberikan oleh orang tua kita itu disebarkan, kita sebarkan pada suami dan anak-anak kita dan mungkin pada sama kita. Jadi tidak ada mana yang lebih sayang, cuma posisinya bagaimana strateginya. Ketika terjadi sandwich family itu harus meluangkan waktu untuk orang tua atau untuk anak-anak atau untuk keluarga. Jadi potensi stres, depresi itu banyak terjadi pada situasi seperti ini. Jadi harusnya ya memang dari segi keuangan dulu diperhitungkan. Maksudnya ada dana cadangan ketika orang tua itu sakit misalnya. Tapi toh kalau orang tua sakit itu kan bisa ditanggung oleh seluruh anak-anaknya kalau bisa. Nah, untuk penghematan energi, entah itu energi tenaga, kalau kamu pulang suamimu pulang terlalu sering kan juga nggak baik. Ya boros di tenaga, waktu dan mungkin banyak cuti kerja. Demikian juga mungkin saudara-saudaranya yang lain. Jadi ada baiknya tuh mungkin rembukan keluarga untuk memberdayakan tetangga-tetangga di samping. Walaupun tetap anak itu ya nengok ke orang tua, apalagi ketika sakit. Tapi nggak harus so intens itu. Bisa bergiliran antara kakak adik gitu misalnya. Tapi ada pemberdayaan itu dalam artian yang memberikan rezeki kepada tetangga-tetangga besan kok besan mertuamu yang di kampung itu. Jadi ada membayar kanan kiri mungkin untuk nemenin, mungkin untuk masakin ketika orang tua sakit kan nggak mungkin ditungguin terus. Suami kamu kan harus kerja gitu. Ya jadi harus ada dana cadangan seperti itu. Dan kalau bisa, ini kan pada posisi mertuamu yang sakit. Jadi lebih baik dana itu dialokasikan untuk memberdayakan tetangga-tetangga tapi tidak dalam kos ekonomi yang terlalu tinggi. Tapi kan itu namanya bagi kesejahteraan lah begitu. Misalnya kalian mampu, hidupnya mampu di sini. Terus sisi lain, ya harusnya orang yang di kota itu tidak harus merepotkan bapak ibunya di kampung ketika lahiran. Jadi ketika kamu nanti suatu saat punya baby lagi, ya jangan manggil orang tua dari kampung untuk ngurus bantuin anak. Ya harus ada dana cadangan untuk misalnya untuk bagaimana. Misalnya kamu harus bekerja. Ya berarti ya mungkin untuk mencari pembantu atau apa di sini untuk sementara atau memberdayakan tetangga.
Tetangga sebagai ibu rumah tangga di perumahan itu kan sebagian nggak kerja. Itu bagaimana kesejahteraan itu dibagi-bagi dialokasikan ke tetangga. Jadi ekonomi berbagi itu salah satu strategi untuk mengatasi persoalan sandwich family.